Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sidang jamaah kajian Ahad pagi Islamic Center Madiun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, pada pagi hari ini kita kembali mengikuti acara kajian Ahad pagi di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin sekalian, secara singkat saya mencoba untuk membicarakan tentang khairuh ummah dan kesadaran baru umat Islam. Saya akan memulai dengan refleksi Ramadan kita yang tadi juga sudah diantarkan dalam pembukaan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berpuasa itu tujuannya adalah supaya kita menjadi orang-orang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertanyaannya adalah, orang yang bertakwa itu seperti apa gambarannya? Nah, karena Allah yang menyatakan di dalam Al-Quran, maka jawaban atas pertanyaan tadi itu juga harus kita temukan di dalam Al-Quran. Ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan orang bertakwa itu. Misalnya di surah Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 4. Setelah alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Allah yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Ayat berikutnya menegaskan, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kematian itu gaib, tapi kematian pasti terjadi. Setelah mati masuk di alam kubur itu juga gaib, karena tidak ada orang yang bisa bercerita tentang alam kubur kecuali mereka yang sudah di alam kubur. Dan kita tidak pernah dibisi apa rasane. Setelah masuk alam kubur nanti kita semua dibangkitkan, yaumul ba'ats. Hari berbangkit itu juga gaib bagi kita saat ini karena belum terjadi. Setelah yaumul ba'ats, hari berbangkit, kita semua masuk pada tahapan yaumul hisab, hari perhitungan. Itu juga gaib. Setelah selesai yaumul hisab, kita masuk yaumul mizan. Itu juga gaib. Setelah yaumul mizan, hari penentuan. Yaumul jaza, hari pembalasan. Apakah masuk surga atau masuk neraka? Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, dakhalal jannah, pasti masuk surga.
Tapi siapa yang timbangan kebusukannya, kejelekannya, dosa-dosanya itu jauh lebih berat dari kebaikannya, dakhalan nar. Masuk surga atau masuk neraka itu juga gaib. Tapi kita percaya. Kenapa? Karena kita sebagai orang yang beriman dan sekaligus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita kepada yang maha gaib itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ciri orang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Tapi tidak cukup di situ. Orang bertakwa itu juga wa yuqimunas shalah. Orang yang selalu menegakkan sholat. Sholatnya jejak, tegak, bukan hanya sekedar tidak meninggalkan sholat. Kalau tidak meninggalkan sholat itu otomatis harus, tidak bisa tidak. Tapi dia mampu menjaga sholatnya, nilai-nilai di dalam sholat yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beriman pada yang gaib, wa yuqimunas shalah, sebagai simbol pengabdian kita kepada Allah. Dua-duanya sangat dekat dengan hablum minallah. Tetapi orang bertakwa itu tidak hanya hablum minallah saja. Maka ayat berikutnya itu berbunyi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa itu adalah orang yang mau menginfakkan, mengeluarkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah. Ramadan kita itu memberikan pelajaran sekaligus pengalaman bagi kita yang luar biasa. Nah, ayat berikutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kita beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah, Alkitab, Al-Quran, sekaligus Al-Hadis, sabda Nabi SAW, dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Demikian juga orang yang bertakwa itu orang yang yakin akan hari akhir, yang tadi saya jelaskan itu, bahwa hidup ini ada batasnya. Di dalam Al-Quran disebut alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, kita dulu tidak ada, kemudian kita menjadi ada. Pada saatnya nanti menjadi tidak ada lagi, mati, kemudian menjadi ada lagi. Tetapi adanya kita yang terakhir itu abada, selama-lamanya, tidak akan mati lagi. Kalau enak, enak terus, kalau tidak enak terus. Nah, dalam rentang kematian dan kehidupan ini, Allah akan melihat siapa yang terbaik amalannya. Di antara amalan terbaik itu tadi, beriman kepada yang gaib, menegakkan sholat, mengeluarkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah, menginfakkan, berzakat, berinfak, bersedekah. Itu di Al-Baqarah ayat 2 dan 3, 4 dijelaskan. Di surah Ali Imran tadi yang dibaca, di sana Allah juga menjelaskan siapa orang bertakwa itu. Setelah diawali wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa itu adalah orang yang gemar berinfak, baik dalam keadaan lapang, rizkinya banyak, maupun dalam keadaan sempit, rizkinya berkurang, tapi tetap berinfak. Ketika rizkinya banyak, infaknya banyak.
Ketika rizkinya sempit, berkurang, tetap infak walaupun tidak bisa banyak. Itu orang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha. Orang bertakwa itu orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, amarahnya. Wal afina 'anin nas. Orang bertakwa itu orang yang mau memberi maaf kepada orang lain. Ramadan yang kita jalani bersama sungguh luar biasa, telah memberikan pengalaman yang luar biasa atas nilai-nilai keutamaan yang ada di dalam Al-Quran itu. Di 1 bulan penuh Ramadan itu hampir setiap hari kita berinfak, kita bersedekah. Kita juga kemudian diminta atau tidak diminta dengan ikhlas kita saling memaafkan, karena itulah orang bertakwa. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, di surah Al-Hujurat Allah menegaskan bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, dengan beberapa gambaran tadi itu. Nah, hadirin sekalian, ternyata kalau kita buka ayat-ayat di dalam Al-Quran pada surat yang lain, ada istilah tidak hanya muttaqin, tetapi ada ayat yang tadi juga dibaca. Allah di sana menginginkan juga kita tidak cukup hanya sebagai seorang pribadi, tapi Allah mengingatkan kita harus menjadi umat. Maka di surah Ali Imran 110 itu ada kaitannya dengan Ali Imran 104. Allah di sana menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Mohon maaf saya potong. Kamu semua akan menjadi umat yang terbaik. Nah, ayat ini menegaskan kita itu tidak cukup hanya memperhatikan diri kita, yang penting menjadi orang bertakwa, tetapi ayatnya memerintahkan jadilah kita ini umat yang terbaik. Berarti tidak hanya sendiri. Nah, maka saya teringat di dalam Al-Quran itu fungsi kita, tugas kita, fungsi dan tugas kita ada dua. Pertama, kita sebagai Abdullah yang selalu menghambakan diri kepada Allah sebagai bagian dari hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Tapi ada yang kedua, kita sebagai khalifatullah. Khairu ummah itu bagian dari tugas kekhalifahan kita ini. Kalau kita bisa menjalankan tugas kekhalifahan di muka bumi ini, maka kita akan bisa menjadi khairu ummah. Dan ini perintah Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dilahirkan, dihadirkan untuk manusia. Nah, karena keberadaan kita ini dihadirkan oleh Allah untuk manusia, berarti bukan sekedar berfungsi sebagai Abdullah, tetapi kita juga harus menjalankan tugas sebagai khalifatullah, sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Buktinya Allah menegaskan ukhrijat linnas, dilahirkan untuk manusia. Apa yang harus dilakukan? Ayat berikutnya berbunyi, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak, memerintahkan kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari berbagai macam bentuk kemungkaran, wa tu'minuna billah,
dan selalu menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 syarat itu menurut Al-Quran surah Ali Imran 110 untuk bisa menjadi umat yang terbaik, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Selalu mengajak, memerintahkan dirinya dan orang lain yang ada di sekitarnya untuk melakukan kebaikan, kemakrufan, mencegah dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya menghindari, meninggalkan, memberantas berbagai macam bentuk kemungkaran, dan itu harus dilaksanakan atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, pertanyaannya adalah Al-Quran berbicara khairu ummah, umat yang terbaik. Kalimat ummah itu meniscayakan di sana terjadinya proses kepemimpinan, ada jamaah. Berarti ada pemimpin, ada yang dipimpin. Ada keinginan atau cita-cita mulia, dan cita-cita mulia itu dilakukan bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Dalam bahasa lain dilakukan dengan berorganisasi. Maka ini ada kaitannya dengan Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada kaitannya dengan itu. Nah, pertanyaannya khairu ummah itu sudah terbentuk atau dalam proses pembentukannya? Jawabannya dua-duanya bisa benar. Khairu ummah itu sudah pernah terbentuk, sudah pernah terwujud pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dilanjutkan pada zaman para khulafaur rasyidin, sahabat, pada zaman setelah sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Maka dalam sebuah hadis Nabi menyebut umat yang terbaik itu adalah umat yang hidup pada masaku, zamanku, dan sesudah itu dan sesudah itu. Tapi bukan semua umat yang hidup pada zaman Nabi, maksudnya umat yang mengikuti pola kehidupan Nabi. Hidup bersama Nabi itulah para sahabat, mereka yang mengikuti sunnah Nabi, dan kaum setelah itu, para tabi'in dan kaum setelah itu. Nah, kalau ini kita tarik ke belakang, maka ada makna yang kedua, khairah ummah itu bisa jadi menjadi umat yang berproses terus menerus untuk menjadi yang terbaik. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau kita baca sejarah, sejak Islam dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkembang pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, tabi'it tabi'in dan seterusnya, itu mengalami perkembangan yang sangat dahsyat. Bahkan dalam sejarah disebut Islam ini pernah menguasai, memimpin peradaban dunia ini. Ada yang disebut sampai 700 tahun, abad ke-7 sampai abad ke-14. Lama sekali 700 tahun. Itu Islam pernah memimpin peradaban dunia. Romawi yang begitu hebat kalah oleh Islam. Nah, tapi sayangnya ketika Islam mengalami kejayaan yang luar biasa itu, ada kelengahan pada tubuh umat Islam. Dan akhirnya kemudian mereka dikalahkan oleh kekuatan di luar Islam, oleh bangsa Barat, bangsa Eropa, dan kemudian Islam tenggelam. Maka bangsa Barat, Eropa dikenal dengan Renaissance, kebangkitan kembali. Umat Islam tenggelam, kalah, dan sampai hari ini tanda-tanda itu untuk bangkit kembali menguasai peradaban ini belum kelihatan. Tapi kita semua punya keyakinan kalau kita bersungguh-sungguh untuk berjamaah membangun kolektivitas dalam mewujudkan khairul ummah, pada saatnya sangat mungkin
peluangnya sangat besar untuk menjadi umat yang terbaik selama 3 hal tadi menurut konsep Ali Imran 110, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, hadirin sekalian, ini ada kaitannya dengan hadis Nabi. Nabi itu menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak bermanfaat bagi manusia yang lain. Orang yang memberi manfaat dalam kehidupan ini tidak mesti menyenangkan terus. Orang yang selalu mengajak kepada kebaikan itu memberi manfaat bagi manusia yang lain. Orang yang selalu mencegah dari berbagai macam bentuk kemungkaran itu juga akan memberi manfaat yang jauh lebih besar bagi umat yang lainnya. Maka selama kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar secara konsisten terus menerus tiada henti, maka insya Allah di situ kita akan tetap akan memberi manfaat bagi siapa saja yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, bagaimana kita supaya bisa memberi manfaat? Ya pasti syaratnya kita harus punya kemampuan. Tidak mungkin kita ini bisa memberi manfaat bagi orang lain kalau kita tidak punya kemampuan. Itulah sebabnya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kita ini tidak cukup hanya beriman. Kata Nabi, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maka syarat untuk bisa memberi manfaat bagi banyak orang itu harus punya kekuatan, punya kemampuan, punya kapasitas. Karena dengan kemampuan itulah kita bisa melakukan banyak hal. Maka kemampuan itu banyak definisinya. Ada istilah dzu quwwatin, kuat secara fisik. Kalau diterjemahkan banyak sekali dalam konteks kenegaraan, kuat pertahanan keamanannya. Dzu ilmin, kuat secara keilmuannya. Dzu malin, kuat hartanya. Maka dengan kekuatan fisik, kekuatan ilmu, kekuatan harta, kekuatan modal, kita bisa berbuat apa saja. Bapak Ibu hadirin sekalian, bayangkan kalau kita punya kekuatan fisik, kekuatan ilmu, kekuatan modal, dan kita ini termasuk orang-orang yang terbaik yang selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah, pasti dunia ini akan mengalami perubahan yang luar biasa baiknya. Tapi beda sebaliknya. Kalau yang punya modal itu bukan orang bertakwa, ya bisa merubah, tapi berubahnya tidak baik. Maka di dalam Islam itu ada perintah bagi kita untuk menjadi orang yang kuat. Karena dengan kekuatan itu kita bisa merubah berbagai hal. Sampai urusan politik pun kita bisa melakukan perubahan. Nah, orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain pasti dirasakan keberadaannya oleh orang lain itu. Bahkan kalaupun kemudian beliau wafat, maka selalu dikenang oleh orang yang ditinggalkannya. Sebagaimana hari ini dan seterusnya kita selalu mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya Rasulullah itu selalu memberi manfaat bagi orang lain. Kok bisa Rasulullah selalu memberi manfaat? Karena Rasulullah punya kemampuan, punya kapasitas. Maka Rasulullah selalu memberi manfaat kepada orang lain.
Sehingga meskipun Rasulullah itu sudah wafat lebih dari 1400 tahun yang lalu, hari ini begitu disebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kita mendengarkan suara itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang yang hidup dalam kehidupan, hidupnya selalu memberi makna, dan ketika orang itu wafat, itu seakan-akan masih hidup. Dalam istilah Al-Ghazali disebut al-haya fil maut. Jangan menjadi orang yang ketiga. Jadi kalau orang al-haya fil haya, orang yang hidup dalam kehidupan, pasti pada suatu saat ketika beliau wafat, itu seakan-akan tetap hidup. Al-haya fil maut, orang yang hidup dalam kematian. Jangan sampai menjadi orang ketiga, al-maut fil haya, orang yang mati dalam kehidupan. Artinya orang yang tidak pernah memberi manfaat apapun dalam kehidupan ini. Bahkan sebaliknya, suka membuat keonaran, kemaksiatan, kemungkaran. Tiba-tiba orang ini mati tertabrak kereta api. Apa yang kita bilang? Maka dengan sangat cepat ketika orang itu mati, begitu cepat dilupakan oleh orang yang ditinggalkannya. Itulah orang yang masuk kategori al-maut fil maut, orang yang mati dalam kematian. Nah, sepanjang kita ini berikhtiar, berusaha untuk menjadi orang yang hidup dalam kehidupan ini, orang yang selalu memberi manfaat dalam kehidupan ini, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang hidup dalam kematian. Kita akan selalu dikenang oleh orang-orang yang kita tinggalkannya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau tadi kata kuncinya harus ada kekuatan, maka sekarang coba kita lihat Bapak Ibu, potret bangsa kita ini. Saya mencoba membuka ini, bukan saya tidak cinta Indonesia, saya cinta Indonesia. Tapi saya tidak bilang saya Indonesia, tidak. Saya cinta Indonesia. Dan saya juga tidak bilang saya Pancasila, tapi saya Hidayatullah. Nah, saya ingin kasih gambaran. Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini sesungguhnya negara yang sangat besar. Dari sisi jumlah penduduk, kita itu nomor 4 dunia. Nomor 1 Cina, 1,4 miliar. 2 India, 1,3 miliar. 3 Amerika, 328 juta. 4 Indonesia, 268 juta. Ini data Januari 2019 kemarin. Jumlah penduduk di dunia per Januari 2019 itu menembus angka 7,7 miliar manusia. Maka bumi ini sudah terasa sesak Bapak Ibu sekalian. Yang terbanyak tadi Cina. Kita merasakan di Indonesia ini saja sudah mulai terasa sesak. Baru 268 juta. Bayangan Cina itu 1,4 miliar. Tambah sesek. Maka kalau kita perhatikan tempat tinggalnya orang-orang Cina di negara Cina sana, itu naik ke atas apartemen. Lantainya bukan lantai 7 sampai 10. Di sini nggak ada lantai 10. Tapi di sana lantai 60, 50, bahkan ada sampai 70. Itu tempat tinggal. Karena betapa besarnya jumlah penduduk Cina. Maka tidak heran kemudian karena di sana merasa sesak, cari yang agak longgar. Termasuk ke Indonesia. Itu sunatullah. Ya. Kenapa cari ke Indonesia? Karena Indonesia punya kekuatan yang kedua, yaitu sumber daya alamnya yang luar biasa. Maka sesungguhnya kita ini kalau punya kesadaran yang sangat tinggi, kita harus ingat Allah itu menciptakan bumi kita ini bukan hanya untuk orang tertentu. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia Allah yang menciptakan semua yang ada
di bumi, di atas bumi, di dalam bumi, termasuk di dalam laut, itu untuk kalian semua. Maka tidak boleh kekayaan di muka bumi, di dalam bumi ini dikuasai oleh segelintir manusia. Melanggar ayat Allah itu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kita mau dibiarkan diperlakukan seperti ini? Bukan salah mereka, salah kita. Kita saja tidak punya kekuatan sehingga dikendalikan. Karena orang yang bisa mengendalikan itu orang yang punya kekuatan. Dan kekuatan tadi ada 3. Dzu quwwatin secara fisik, dzu ilmin, dzu malin. Kita ini 3-3-nya ini babak belur, Bapak Ibu sekalian. Pemilu kalah. Tapi belum ya. Belum, masih nunggu. Tapi legislatifnya banyak yang kalah, Pak Wisan. Nah, jadi ini potensi kita. Nah, dilihat dari pertumbuhan ekonomi kita itu juga bagus, Bapak Ibu, dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia ini pertumbuhan ekonominya rata-rata 5% ke atas, 5, sekian persen setiap tahun. Karena begitu suburnya Indonesia ini, maka untuk membangun ekonomi ini luar biasa. Maka jangan heran kalau banyak bangsa-bangsa di luar Indonesia ini selalu melihat Indonesia, bahkan kemudian menyerbu Indonesia untuk merebut bagaimana mengendalikan dan mengelola kekayaan alam kita ini. Nah, pertanyaannya adalah, kalau ekonomi Indonesia itu bagus, itu siapa yang menikmatinya? Nah, saya ingin tunjukkan data kepada Bapak Ibu sekalian. Nanti akan saya bandingkan. Di tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sudah peringkat 16 dunia. Tahun 2012, peringkat 16 dunia. Dari ratusan negara di dunia ini, Indonesia peringkat 16, Bapak Ibu sekalian. Tahun 2020, besok, 1 tahun lagi, Indonesia itu diperkirakan sudah masuk peringkat 10 dunia pertumbuhan ekonominya. Tahun 2030, Indonesia itu ekonominya peringkat 7 dunia. Bahkan ada yang menyebut peringkat 6 dunia. Hebat nggih? Harus bangga jadi orang Indonesia. Ya. Saya tunjukkan data dulu. Saya juga mendapatkan data dari PwC. 2017 kemarin saya menemukan data ini. Di tahun 2030, produk domestik bruto Indonesia itu bahkan menempati peringkat 5 dunia pada tahun 2030 nanti. Nomor 1 Cina, Bapak Ibu. PDB-nya 38.008 triliun US dollar. Saya tidak tahu sapiro akeh. Nomor 2 Amerika kalah nanti oleh Cina. 23.475 triliun US dollar. Nomor 3 India 19.511 triliun US dollar. Nomor 4 Jepang 5.606 triliun US dollar, dan nomor 5 Indonesia 5.424 triliun US dollar. Produk domestik bruto kita peringkat 5 dunia di tahun 2030. Pertumbuhan ekonomi kita tadi ada yang menyebut peringkat 6 atau peringkat 7 dunia. Dari ratusan negara, Bapak Ibu sekalian. Maka Indonesia itu hebat, Bapak Ibu. Dari angka ini, pertanyaannya adalah, siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup bagus itu? Ternyata saya mempunyai data juga, tidak dinikmati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, hanya sebagian kecil saja. Apa buktinya? Saya punya data. Di antara ukuran yang dipakai oleh berbagai negara termasuk Indonesia, itu yang disebut dengan indeks Gini rasio. Gini rasio Indonesia itu
belum baik Bapak Ibu. Jenengan dengarkan saja, saya sebut agak cepat. Saya punya data mulai tahun 2008 sampai 2018. Indeks Gini itu bergerak antara 0 sampai 1. Kalau 0 itu artinya pendapatan seluruh rakyat Indonesia itu sama. Jadi kalau pendapatan saya satu bulan misalnya 100 juta, maka Bapak Ibu semua ini tiap bulan 100 juta. Mungkin apa mboten? Mboten. Karena itu tidak mungkin sama dengan 0. Tidak mungkin pendapatan rakyat ini rata, tidak mungkin. Dan ini sunnatullah, tidak mungkin. Sebaliknya kalau satu, apa artinya? Kalau satu artinya satu orang Indonesia itu menguasai seluruh kekayaan nasional. Dan itu juga tidak mungkin. Maka indeks Gini itu dalam teorinya disebut bergerak antara angka 0 sampai dengan 1. Kalau nanti saya menyebut angka-angka itu bergerak mendekati 1, itu artinya apa kira-kira? Nah, artinya semakin timpang. Kalau mendekati 0 angkanya, itu artinya semakin merata. Nah, jenengan cerna, saya sebut 2008 0,35, 2009 0,37, 2010 0,38, 2011 sampai 13 0,41, 2014 0,42. Dari 0,38 2008, 0,35 2008, 2014 naik menjadi 0,42. Mendekati 1 apa mendekati 0? Mendekati 1. Apa artinya itu? Nah, semakin timpang. Semakin timpang. Yang kaya semakin kaya, yang miskin tambah banyak. Jadi 2008 sampai 2014 naik trennya. Alhamdulillah 2015 turun sedikit, turun lagi menjadi 0,41. 2016 2017, 2018 bisa turun lagi 0,39. Ada dua pertanyaan. Apa maknanya 0, sekian itu? Nah, kita harus tahu maksudnya apa. 0,42 itu Bapak Ibu maksudnya 1% penduduk Indonesia itu menguasai 42% kekayaan nasional. 1% menguasai 42%. Adil napa mboten? Padahal kalau kita kembali ke konstitusi kita berbunyi pasal 33, bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara, diperuntukkan sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat. Pasalnya begitu. Pancasila, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak cukup hanya bilang saya Pancasila, buktinya ngelondi. Jadi ini problem kita. Ini data BPS Bapak Ibu, Badan Statistik Indonesia. Kalau saya cuplik menurut World Bank, Bank Dunia, lebih timpang lagi. Tahun kemarin 2017-2018 disebut 1% penduduk Indonesia menguasai bukan 48, bukan 42, tapi menguasai 51% kekayaan nasional menurut Bank Dunia. Jadi kalau menurut versinya BPS itu agak baik, walaupun tidak baik sebenarnya. Nah, saya mencermati data 2015 turun, 2016 0,39, 17 0,39, 18 0,39. Kok bisa turun? Nah,
Saya mencermati data ini Bapak Ibu, dan saya punya hipotesis yang perlu dibuktikan. Dugaan saya adalah 3 tahun terakhir ini sudah mulai ada kesadaran kolektif dari umat Islam terutama, karena kita mayoritas. Apa kesadaran kolektif itu? Umat Islam sudah mulai sadar untuk membangkitkan ekonomi umat. Kita lebih suka dan harus kita kembangkan terus belanja kepada saudara kita kalau saudara kita punya. Ini harus diperkuat. Belanja kepada amal usaha kita kalau memang di amal usaha kita ada. Walaupun selisih Rp25, Rp50, jangan dibandingkan dengan mereka yang sudah kelas kakap itu. Niati saja bagian dari infak kita menghidupkan ekonomi umat. Kalau ini digerakkan terus, saya yakin nanti akan turun lagi, tidak 0,39, bisa berkembang terus. Nah, kita baru bisa menurunkan dari 0,42 menjadi 0,39, 0,03 masih kecil sekali. Ini belum angka yang baik, angka yang masih timpang. Nah, Bapak Ibu mungkin tanya, Madiun berapa Pak? Gitu kan ya. Supaya tahu, saya punya data se-Indonesia. Di Jawa Timur tahun 2018 itu 0,38, nasional 0,39. Saya sebut Kabupaten Madiun 0,32. Lebih bagus Pak ya. Berarti tingkat ketimpangannya tidak terlalu lebar. Kota Madiun 0,36. Nah, berarti lebih tidak merata Kota Madiun ini daripada Kabupaten Madiun. Kira-kira yang Kabupaten Madiun podo-podo gak duwene. Sing akeh. Kota Madiun banyak yang punya, tapi masih sangat banyak yang tidak punya. Ketimpangannya melebar. Nah, ini data. Jadi kalau kita menyebut 0,32, 0,34, jangan terlalu bangga dulu. Jangan-jangan podo gak duwe nih. Yang paling rendah itu Madura Pak. Madura itu 0,24 Sampang kalau tidak salah. Kalau tidak Sampang Pamekasan. Paling rendah. Soalnya gak ada yang soge, gak ada yang soge. Nah ini data-data kita Bapak Ibu sekalian. Kok tinggal 15 menit ya? Padahal slide-nya masih banyak. Nah coba perhatikan, tadi pertumbuhan ekonominya segitu hebatnya, tapi tingkat sebaran kesejahteraannya itu tidak merata. Nah saya ingin bandingkan, karena sebagai seorang guru saya ingin bandingkan dengan pendidikan. Kalau tahun 2012 ekonomi nasional peringkat 16 dunia, bagaimana dengan manusia Indonesia? Tahun 2012 kita itu peringkat 121 dari 187 negara. Ekonominya peringkat 16. Tapi indeks pembangunan manusia Indonesia, Human Development Index, kita peringkat 121 dari 187 negara. Berarti nggak cocok. Saya sebagai orang awam, mestinya kalau kita ini serius dandani menungsone, ekonominya hebat, menungsone juga hebat mestinya. Nah berarti pertumbuhan ekonomi belum menunjukkan keberpihakan yang sangat besar bagi peningkatan sumber daya manusia. Tahun 2018, saya lompat saja, Indonesia masih peringkat 113 dari 188 negara. Masih jauh Bapak Ibu sekalian. Padahal tahun depan katanya Indonesia ekonomi peringkat 10. Kita tahun 2018 kemarin masih peringkat 113. Artinya memang kebijakan ekonomi kita ini sepertinya ada yang kurang pas dikaitkan dengan kebijakan peningkatan sumber daya manusia. Nah, saya sengaja tunjukkan data ini supaya kita ini menjadi sadar, dan kesadaran kolektif kita ini harus kita bangun. Nah, di Jawa Timur Bapak Ibu, rata-rata orang usia 25 tahun ke atas
kesempatan untuk sekolah itu baru 7,39 tahun. Yang berusia 25 ke atas se-Jawa Timur ini rata-rata kesempatan sekolahnya baru 7,39 tahun. Kalau kita hitung SD 6 tahun, berarti kira-kira SMP kelas 1 atau SMP kelas 2. Itu padahal saya baca peluang untuk bisa mengenyam pendidikan di Indonesia ini itu rata-rata sampai 13 tahun, tapi faktanya baru 7,39 tahun. Itu Jawa Timur. Indonesia nasional rata-ratanya 8,17 tahun. Jadi lebih baik rata-rata nasional daripada Jawa Timur. Padahal koyoke Jawa Timur ini apik ya. Ternyata di bawah nasional. Bapak Ibu mungkin kaget juga. IPM Jawa Timur itu mohon maaf harus saya sebut di bawah Jawa Tengah Bapak Ibu. Secara nasional IPM Jawa Timur itu peringkat 15 dari 34 provinsi di Indonesia. Kita kalah dengan Jawa Tengah. Padahal kalau kita lihat UMK rata-rata Jawa Timur itu jauh lebih tinggi daripada Jawa Tengah. Ternyata betul, saya punya data lain. Masyarakat Jawa Timur itu belanjanya besar sekali dibandingkan dengan rata-rata belanja nasional. Rata-rata belanja nasional per tahun itu 11,06 juta per orang. Di Jawa Timur itu 11,38 juta. Tapi indeks pembangunan manusia Indonesianya nasional 8,17, kita baru 7,39 kesempatan sekolahnya. Berarti duitnya wong Jawa Timur iki akeh sing digawe shopping, gak digawe ngurusi pendidikan. Nah, Madiun termasuk Jawa Timur. Jadi luar biasa orang Jawa Timur, suka makan, suka pakaian, kuliner. Jadi ini potret data kita Bapak Ibu yang harus kita sadari bersama bahwa kita harus melakukan lompatan. Ya. Nah, saya sebut lagi misalnya data PISA. PISA itu Program for International Student Assessment. Program penilaian pelajar tingkat internasional. Indonesia itu mengikuti program ini sejak tahun 2000 Bapak Ibu. Sampai 2018 kemarin ikut. Program ini 3 tahun sekali. Tahun 2000 itu ada 41 negara. Indonesia pada tahun 2000 peringkat 39 dari 41 negara. Tahun 2015, saya lompat saja karena waktunya terbatas, kita peringkat 64 dari 72 negara. Tahun 2018 kemarin juga tetap masih peringkat 64 atau 65, antara itu pokoknya, dari 72 negara. Apa yang dinilai? Yang dinilai 3 Bapak Ibu. Math, kemampuan matematika, sains, kemampuan ilmu, baik natural sciences, ilmu-ilmu kealaman, social sciences, ilmu-ilmu sosial, maupun humaniora. Yang ketiga yang dinilai itu adalah reading, kemampuan membaca. Kemampuan membaca anak-anak Indonesia itu sangat rendah Bapak Ibu sekalian. Mungkin termasuk kita ya yang tua-tua ini ya. Kita itu kuat sekali membacanya. Baca apa? WA. Nek ana kiriman tulisan untuk dawa ngono wis gak diwaca. Ojo dawa-dawa singkate apa gitu. Anak-anak kita juga begitu. Maka kalah kemampuan membaca. Padahal membaca itu jendela dunia. Nah, kenapa yang dinilai hanya 3 itu? Karena 3 inilah menjadi basis, menjadi dasar bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang menguasai matematika, menguasai ilmu pengetahuan dan mampu kuat di dalam membacanya, maka dia akan menguasai peradaban ini. Bapak Ibu, Islam dulu menguasai peradaban dunia sampai 700 tahun
itu ketiga hal ini dikembangkan sedemikian rupa. Mereka baca Quran, baca hadis, difahami, dimunculkan apa isi Quran hadis itu, dan kemudian dituangkan dalam sebuah karya, keilmuan, teknologi yang itu sangat bermanfaat bagi kehidupan ini. Ini PR kita bersama. Nah, maka mohon anak-anak kita diingatkan, kalau terlalu asik bermain HP, dilihat yang dibaca itu apa. Jangan dilarang. Karena anak-anak sekarang dengan kita dulu sudah beda, Bapak Ibu. Ya. Belajar dengan HP itu bagus. Dan saya juga mencari data itu sudah seringkali tidak baca buku, tapi saya cari di internet, baru diverifikasi dengan beberapa data yang lain. Saya menyebutkan data-data tadi, saya tidak baca dari buku, Bu, kesuwen. Saya cari di internet, saya tulis, ya, indeks Gini rasio Indonesia, red muncul tahun sekian sampai sekian. Saya tulis indeks pembangunan manusia Indonesia, ketemu semua. Dan itu lembaga resmi yang memunculkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik, lembaga resmi pemerintah. Nah, Indonesia ini ada penyakit yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kalau saya perhatikan di Sidoarjo, Surabaya, itu mulai habis maghrib sampai menjelang subuh, warkop itu penuh kabeh. Di sini sama ya. Coba pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh anak-anak generasi muda yang suka di warkop itu? WA-an, ngopi, ngobrol. Adakah mereka yang menulis makalah di warkop itu? Berdiskusi keilmuan? Ya mungkin ada 1-2 dari 1000 orang. Tingkat kemampuan membaca masyarakat Indonesia itu yang kuat itu 1 dari 1000 orang, Bapak Ibu. Jadi kalau di sini ada, ini tidak ada 1000, Pak, ya. Berarti gurung ono belas. Rata-rata masyarakat Indonesia kemampuan membaca dengan kategori sangat kuat membaca 1 orang dari 1000 orang, Bapak Ibu. Rendah sekali. Nah, saya tidak melarang orang suka minum kopi, boleh minum kopi itu. Tapi yang berlama-lama di warkop yang tidak produktif itu yang harus kita waspadai. Bapak Ibu coba perhatikan kalau panjenengan ke Singapura, ke Korea, ke Cina, adakah di sana anak-anak muda yang berlama-lama di warkop? Tidak ada. Tidak ada. Mereka kerja keras yang sudah bekerja, mereka belajar keras. Saya tidak menemukan. Saya pernah seminggu di Cina, saya pernah 4 hari di Korea. Saya perhatikan tidak ada di sana. Bahkan ada spirit yang luar biasa di Korea itu saya temukan sejak TK sudah diajarkan. Apa yang mereka bilang? Kalau orang sudah bangun, kalau orang masih tidur aku sudah bangun. Kalau orang lain sudah bangun aku berjalan. Kalau orang lain berjalan aku berlari. Kalau orang lain berlari aku terbang. Kalau orang lain terbang aku terbang lebih cepat lagi. Inilah filosofi kehidupan yang ditanamkan di Korea. Pertanyaannya adalah, apakah dalam ajaran kita tidak ada? Ada. Coba perhatikan di surah Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat. Dan masing-masing umat itu menghadapkan wajahnya, ada titik yang dituju. Masing-masing bangsa, masing-masing negara ini ada fokus yang mau dituju. Cina punya fokus yang mau dituju. Apa yang diinginkan? Ingin menguasai dunia. Amerika punya fokus yang mau dituju. Korea punya. Indonesia saya tidak tahu punya apa. Punya, Pak. Indonesia itu punya cita-cita Indonesia emas tahun 2045. 100 tahun. Punya, Pak. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menuju ke sana kalau generasi kita setiap hari ya seperti itu. Berat sekali.
Padahal tadi ayat itu berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam keterbaikan. Pimpinan pusat Muhammadiyah menerjemahkan fastabiqul khairat itu ada 4 tahapannya. Pertama, karena perlombaannya adalah perlombaan dalam keterbaikan, maka lakukan kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, kebaikan yang dilakukan itu sebanyak mungkin, sesering mungkin, terus menerus, tiada henti. Yang ketiga, lakukan yang terbaik, bukan sekedar baik, tapi yang terbaik. Maka ayatnya tadi yang saya sebut, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu, yang terbaik amalannya. Dan ini tidak cukup kalau kita ingin memenangkan dalam perlombaan ini. Lakukan, jadilah kita ini orang atau bagian pertama yang melakukan kebaikan dan yang terbaik itu. Jangan menjadi follower, jangan menjadi pengikut, tapi jadilah bagian pertama yang melakukan kebaikan dan yang terbaik itu. Kalau umat Islam ini bangkit, saya yakin dan kita semua punya keyakinan, punya optimisme, kita akan menjadi pemenang dan akan memimpin peradaban dunia kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah pukul 6, sudah pukul 7 maksud saya. Sesuai dengan jadwal, saya tidak mungkin melanjutkan lagi, dan saya mohon izin setelah ini saya akan melanjutkan ke Jogja, mau nengok Prof. Yunahar Ilyas dengan teman-teman BBM Jawa Timur. Mari kita tutup pengajian Ahad pagi ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah akan kebenaran dan kita diberi kekuatan untuk melaksanakan kebenaran itu. Kita diberi petunjuk oleh Allah akan kebatilan dan kita diberi kekuatan untuk menjauhi kebatilan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.